Halo, nama saya Benediktus Giri Widyanarko yang sekolah di SMA Kuliah Loyola Semarang, kelas 10C, absen 6. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebaran agama Muslim di negara Indonesia ini melalui perdagangan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang perdagangan yang menyebarkan agama Muslim di Nusantara, saya akan menjelaskan sedikit tentang agama Muslim. Awal mulanya agama Muslim datang ke negara Nusantara. Mungkin dengan video kali ini bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang pernah kalian tanyakan sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia ini atau negara Nusantara menghasilkan atau memiliki kekayaan akan bahan rempah-rempahnya. Maka dari itu, kerajaan-kerajaan asing pada masa dulu atau negara-negara asing datang ke negara Indonesia hanya untuk menguasai wilayah-wilayah yang menghasilkan bahan rempah-rempah yang tinggi. Nah, dengan ini bisa menjadi latar belakang mengapa pada masa dulu itu kerajaan-kerajaan atau negara asing datang ke negara Indonesia hanya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Nah, dengan demikian juga maka dari itu pedagang-pedagang asing yang memiliki ketertarikan akan negara Indonesia yang memiliki bahan rempah-rempah. Contohnya tuh pedagang Gujarat, pedagang Arab, dan juga pedagang Persia. Nah, namun ada yang berkesimpulan dari para ahli atau para sejarawan, awal mulanya agama Muslim masuk ke negara Nusantara itu melalui 4 teori, yaitu ada teori Gujarat, teori Cina, teori Mekah, dan juga teori Persia. Teori Gujarat ini beranggapan bahwa negara India atau pedagang Gujarat datang ke negara Nusantara untuk menguasai wilayah Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka itu pedagang Gujarat menjalin hubungan kontrak perdagangan bersama Samudra Pasai. Nah, pada masa itu juga Selat Malaka itu dikuasai oleh pedagang Gujarat dan juga Samudra Pasai. Nah, yang kedua adalah teori Cina. Teori Cina ini ada yang beranggapan bahwa Raden Patah itu mempunyai keturunan Cina, sebab Raden Patah menyebarkan agama Muslim yang keturunan Cina di kerajaan Demak. Selain itu, ada beranggapan bahwa Laksamana Cheng-ho yang perdagangan menuju ke Nusantara tujuannya untuk perdagangan, tapi juga awal mulanya menyebarkan agama Muslim. Nah, Laksamana Cheng-ho ini berketurunan Cina. Lalu teori Mekah, yaitu para musafir atau para pedagang yang tujuannya berdagang dan sambil menyebarkan agama Muslim, sama halnya dengan teori-teori sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah teori Persia. Teori Persia ini sama halnya dengan teori sebelum-sebelumnya, yaitu awalnya untuk berdagang, namun dengan waktunya berjalan menyebarkan agama Muslim. Nah, tetapi teori Persia ini menjadi bukti kuat penyebaran Muslim di negara Nusantara karena pedagang Persia ini dan juga negara Nusantara memiliki kesamaan, yaitu tradisi peringatan 10 Muharram. Dengan penyebaran ini terjadilah jaringan perdagangan yang ke negara Nusantara. Nah, seperti yang kita ketahui juga, peta wilayah Indonesia itu kan sangat luas. Nah,
Maka dari itu kerajaan-kerajaan asing atau negara-negara asing menyebarkan agama muslim itu melalui lewat tepi-tepi wilayah Indonesia itu dulu. Nah, dengan itu, dengan tepi-tepi dahulu, dengan dibujuknya warga-warga kecil melalui tepi-tepi wilayah lalu menyebar ke pusat. Nah, yang pertama itu di Samudra Pasai, yaitu yang dikuasai oleh pedagang Gujarat yang berdominasi mempunyai banyakkan rempah tuh seperti beras, lada, dan emas. Selain itu di Kesultanan Banten itu di tepi selat Sunda yang berdominasi kebanyakan itu bahan rempah-rempahnya lada. Selain itu di Kesultanan Makassar. Di Kesultanan Makassar ini sama halnya dengan Kerajaan Banten, yaitu yang dikuasai oleh negara-negara lain. Kalau di Kesultanan Banten tuh Tiongkok dan pedagang Gujarat, namun di Kesultanan Makassar ini dikuasai oleh negara Denmark dan Portugis. Bahan rempahnya di Kesultanan Makassar itu kebanyakan adalah beras. Nah, kesimpulannya kerajaan-kerajaan asing dulu itu awal mulanya berdagang ke Nusantara dengan bahan rempah-rempahnya melalui tepi-tepi wilayah Indonesia. Nah, dengan demikian pedagang-pedagang ini dengan berjalannya waktu menyebarkan agama-agama muslim yang membujuk warga-warga kecil di daerah negara Nusantara, terutama di tepi-tepi wilayah Nusantara, yang terutama warga-warga kecil yang belum mempunyai kepercayaan. Nah, akan mudahnya menyebarkan agama muslim itu menyebar luas ke pusat. Nah, hambatan yang menjadi hambatan penyebaran muslim di negara Nusantara itu pada bersamaan juga, padahal sama juga pada masa itu negara Nusantara itu tidak hanya kerajaan muslim. Kan pada masa itu juga sebelum kerajaan muslim datang ke negara Indonesia, kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha itu kan sudah menguasai negara Indonesia. Nah, hambatan-hambatan yang terjadi adalah itu. Nilainya seperti yang ketahui, negara Indonesia sekarang adalah negara bermacam ragam kepercayaan. Nah, ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Buddha, ada kerajaan Muslim, ada agama Katolik. Nah, semua ini campur aduk di negara Indonesia. Nilai-nilai yang bisa kita ambil adalah kita harus bisa menerima hal-hal yang baru dengan lapang dada, dengan bijaksana, namun tidak saling memecahkan atau tidak saling menghakimi atau saling merasa agamaku tuh agama yang paling kuat atau yang paling dipercaya. Harus saling menghargai agama-agama lainnya. Terima kasih.